Secara tegas kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata di weaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Indonesia menolak melucuti senjata Hamas. Lalu, siapa yang akan menjadi algojo melucuti senjata Hamas? Tanpa pelucutan senjata Hamas, maka semua rencana Board of Peace akan gagal. Sebab itu syarat mutlak yang ditetapkan Board of Peace. So, kita sedang menyaksikan rencana perdamaian paling brilian abad ini. Sebuah produksi Hollywood versi Timur Tengah, disutradarai oleh Amerika Serikat, dibintangi oleh Indonesia sebagai figuran, dengan negara-negara Arab sebagai penonton kehormatan. Namun, kembali ke pertanyaan besarnya, siapa yang akan melucuti senjata Hamas? Indonesia sebagai wakil komandan ISF berkomitmen akan mengirim 8.000 tentara. Tapi Indonesia angkat tangan alias menolak melucuti senjata Hamas dan hanya akan fokus menjadi keamanan dan urusan humaniter non-kombatan. Negara-negara Arab mereka hanya mau transfer uang dan mereka tidak akan melakukan itu agar tidak membunuh saudara sendiri. Bagaimana dengan Amerika? Amerika Serikat sudah mengatakan tidak akan mengirim pasukan. Mereka hanya menyediakan konsep, menjadi sutradara. Tangan mereka tidak mau kotor. Hamas sendiri tidak akan serahkan senjata selama Israel masih di sana. Demikian juga Israel tidak akan cabut pasukan selama Hamas masih bersenjata. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ini rencana perdamaian atau sandiwara absurd? Karena kalau kita lihat faktanya, 53% Gaza saat ini sudah diduduki Israel. 2 juta warga Gaza terjepit di 47% wilayah sisanya, hidup di antara puing-puing, menunggu rekonstruksi yang tidak pernah dimulai karena tidak ada yang berani membangun di atas lahan yang akan hancur dalam perang berikutnya. Dan Hamas di wilayah yang tersisa, mereka kembali bangkit, bersiap untuk putaran berikutnya. Ini bukan perdamaian, ini jeda iklan sebelum perang episode berikutnya. Lalu, apa hasil dari semua ini? Indonesia mungkin akan pulang dengan tangan kosong setelah mengirim 8.000 personel untuk misi kemanusiaan yang tidak jelas ujungnya. Negara-negara Arab bangga telah mentransfer dana ke rekening yang entah sampai kemana. Amerika Serikat puas telah menggagas kesepakatan abad ini yang ternyata hanya bertahan sampai halaman pertama koran. Dan Gaza tetap diduduki. Israel tetap berkuasa. Warga Gaza tetap menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Rencana perdamaian yang katanya akan mengubah sejarah kemungkinan hanya mengubah satu hal, mengubah status quo menjadi lebih permanen.